Welcome to Dark Trail ID. Membongkar anomali dana bansos. Ketika rekening 5 juta rupiah jadi sinyal bahaya. Di tengah upaya pemerintah untuk memastikan keadilan sosial dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, muncul fakta mengejutkan. Ribuan rekening penerima bantuan sosial, bansos, justru menunjukkan indikasi penyimpangan, bahkan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi daring. Fakta ini menggugah respon cepat dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Dalam pernyataannya pada hari Selasa, tanggal 29 bulan Juli tahun 2025, Gus Ipul meminta Bank Indonesia untuk turun tangan menyelidiki rekening-rekening yang terindikasi memiliki saldo aneh dan tidak sesuai dengan profil penerima bansos. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk membersihkan program bantuan dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkannya. Gus Ipul secara tegas menyampaikan bahwa saldo di atas 5 juta rupiah dalam rekening penerima bansos merupakan anomali serius yang patut diperiksa secara menyeluruh. Fenomena saldo janggal dan dugaan judi daring. Salah satu indikasi paling mencolok dari penyimpangan dana bansos adalah temuan saldo rekening yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi penerima. Menurut Gus Ipul, dana bansos idealnya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan semestinya habis dalam waktu singkat, bukan disimpan selama berbulan-bulan, apalagi menumpuk hingga jutaan rupiah. Fakta bahwa terdapat rekening penerima bansos dengan saldo hingga 5 juta rupiah menimbulkan tanda tanya besar. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya? Tidak hanya itu, lebih dari 300.000 rekening penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Temuan ini diperoleh dari hasil kerjasama intensif antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam laporan evaluasi yang dirilis, sebanyak 603.999 keluarga penerima manfaat dicurigai melakukan transaksi yang berkaitan dengan platform perjudian daring. Dari jumlah tersebut, 228.048 keluarga penerima manfaat telah dicoret dari daftar penerima bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2025. Sisanya, sekitar 300.000 rekening masih dalam proses investigasi lebih lanjut. Langkah tegas pemerintah, alihkan bansos ke yang lebih layak. Gus Ipul menegaskan bahwa jika terbukti para penerima tersebut menggunakan dana bansos untuk berjudi atau jika mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka hak mereka akan dicabut dan kuota bansos tersebut akan dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pembaruan kebijakan sosial berdasarkan data mutakhir. Dalam implementasinya, Kementerian Sosial menggandeng Badan Pusat Statistik untuk memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional. Hasil pemutakhiran ini mengungkapkan bahwa hampir 2 juta keluarga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos ternyata tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan. Berbekal data tersebut, Kementerian Sosial melakukan reposisi penerima manfaat dan memastikan bahwa alokasi bantuan dialihkan kepada individu dan keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Presiden Republik Indonesia sendiri mendukung langkah ini dengan memberikan tambahan kuota bansos bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Mengapa anomali saldo jadi indikasi penting? Dalam sistem distribusi bansos, kehadiran saldo yang tidak biasa dalam rekening penerima bisa menjadi penanda awal adanya penyimpangan. Secara logika, dana bantuan yang diberikan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, apabila dana tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Gus Ipul menyebutkan bahwa menyimpan dana bansos selama lebih dari 3 bulan
adalah hal yang tidak wajar dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Tidak mungkin bansos bisa disimpan lebih dari 3 bulan. Kalau sampai 3 bulan disimpan, ini ada keanehan yang perlu kita telusuri lebih lanjut, ujarnya. Dengan adanya pemantauan rekening secara lebih ketat oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat diketahui apakah dana tersebut digunakan untuk konsumsi produktif atau justru dimanfaatkan untuk kegiatan destruktif seperti berjudi, atau bahkan disalurkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dampak sosial dan moral dari penyalahgunaan bansos. Penyalahgunaan dana bansos bukan hanya persoalan administratif atau teknis, melainkan menyentuh dimensi moral dan sosial yang sangat fundamental. Bantuan sosial sejatinya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak hidup layak bagi warganya yang paling rentan. Ketika dana tersebut diselewengkan, maka yang terjadi bukan hanya kerugian finansial negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah publik. Lebih jauh, penggunaan dana bansos untuk kegiatan seperti judi daring mengindikasikan adanya degradasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Judi dalam berbagai bentuknya adalah penyakit sosial yang merusak struktur ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan, dan mendorong perilaku konsumtif serta destruktif. Dalam konteks ini, langkah tegas dari Kementerian Sosial menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelanggaran tersebut. Penindakan yang dilakukan, termasuk pencoretan dari daftar penerima dan penghentian penyaluran bansos, menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diterima. Keterlibatan PPATK dan teknologi pemantauan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memainkan peran sentral dalam mengungkap pola penyalahgunaan dana bansos. Lembaga ini memiliki kemampuan menganalisis aliran transaksi mencurigakan dan menyusun laporan terperinci mengenai perilaku keuangan individu. Dengan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan PPATK, sejumlah besar rekening yang digunakan untuk transaksi judi daring berhasil diidentifikasi. Bahkan PPATK menemukan fakta mengejutkan. Lebih dari 10 juta rekening penerima bansos tidak aktif, dengan dana mengendap mencapai 2,1 triliun rupiah. Temuan ini mendorong urgensi untuk menerapkan teknologi yang lebih canggih dalam distribusi bansos. Bank Indonesia sendiri merespons dengan rencana uji coba sistem payment ID yang dijadwalkan pada tanggal 17 Agustus. Sistem ini diharapkan mampu mengefisienkan penyaluran bantuan dan meminimalkan kebocoran atau penyalahgunaan, menuju bansos yang lebih akuntabel dan transparan. Transformasi distribusi bantuan sosial kini memasuki babak baru. Bukan sekadar menyalurkan dana, pemerintah kini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam setiap proses distribusi. Penggunaan data yang valid, sistem keuangan digital yang transparan, dan pengawasan ketat menjadi 3 pilar utama dalam reformasi bansos. Dengan penerapan sistem payment ID, diharapkan ke depan tidak ada lagi rekening fiktif, dobel, atau yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Sistem ini memungkinkan setiap bantuan memiliki identifikasi unik yang langsung terhubung dengan nomor induk kependudukan penerima, sekaligus membuka peluang bagi pemantauan secara langsung terhadap transaksi. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan rencana untuk membatasi masa penerimaan bansos hanya 5 tahun guna mendorong kemandirian masyarakat. Skema ini akan diterapkan berdasarkan hasil evaluasi berkala terhadap peningkatan taraf hidup penerima. Refleksi, membangun kesadaran kolektif. Kasus ini menyiratkan bahwa program sosial sebaik apapun tetap bisa cacat jika tidak diawasi dengan seksama dan tidak dibarengi dengan kesadaran moral masyarakat. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan terhadap program bansos. Gus Ipul menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya teknis, melainkan budaya. Perubahan pola pikir masyarakat agar memandang bansos sebagai jaring pengaman sementara, bukan sumber penghidupan permanen, adalah pekerjaan rumah jangka panjang.
Masyarakat juga didorong untuk melapor jika menemukan penyimpangan di lingkungan sekitarnya. Transparansi publik dan partisipasi masyarakat adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem bansos yang adil, bersih, dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe